Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugan Permana, NPM 19219194 dari kelas Penjas 2C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali tugas makalah mata kuliah telah kurikulum, yaitu yang berjudul mengurai dan menganalisis konsep pengembangan kurikulum. Adapun materi yang saya buat dari makalah kali ini yaitu yang pertama itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, terus juga yang kedua pengembangan kurikulum, terus yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yang keempat artikulasi dan hambatan kurikulum, dan yang kelima yaitu model-model pengembangan kurikulum. Pada materi yang pertama itu yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa sih prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu? Yaitu prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah yang diperlukan atau hukum-hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum tersebut. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip yang baru. Di sini ada menurut Asep Hari Hernawan mengemukakan yaitu ada 5 mengenai prinsip-prinsip ini. Yang pertama itu ada prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang kelima itu prinsip efektivitas. Nah, yang apa sih itu prinsip relevansi? Yaitu secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum yang mencakup tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan tersebut, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Terus yang keempat yaitu prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang terakhir yang kelima itu yaitu prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan dalam kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terus yang kedua itu mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif di dalamnya, mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum ini yaitu rencana untuk mengembangkan sebuah kurikulum yang sudah ada untuk dikembangkan kembali, supaya kurikulum tersebut ketika digunakan yaitu akan memudahkan seorang pengajar untuk melakukan pengajaran di suatu pendidikan. Pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik.
penerapan kurikulum atau bisa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum yang baru ke dalam tindakan operasional. Terus yang ketiga yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama itu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan. Terus yang kedua itu dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru, lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, kurikulum, lembaga pendidikan, tenaga pendidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Terus ada juga sini yaitu di pengembangan kurikulum mengenai ke masyarakat, yaitu sekolah merupakan bagian dari masyarakat karena yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Terus juga ada yang kedua itu ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Terus terbagi juga di sistem nilai ini yaitu ada filosofi, psikologi, sosial budaya, dan juga politik. Yang pertama itu ada filosofi, filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum tersebut, sama halnya juga seperti dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, dan progresivisme dan rekonstruktivisme. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada psikologis. Sukma Dinata mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu 1 psikologi perkembangan dan 2 psikologi belajar. Terus juga yang ketiga itu ada sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rencana pendidikan karena sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita memaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Terus yang keempat itu ada politik. Willis Bondi dalam bukunya terus menjelaskan juga pengaruh politik untuk sebuah kurikulum dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum tersebut sangatlah penting. Ya karena hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik juga. Karena setiap kali tampuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan. Terus yang terakhir, yang kelima itu pembangunan negara dan perkembangan dunia. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Seperti itu. Terus yang keenam itu ada ilmu dan teknologi. Pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat gitu. Jadi berbagai penemuan teori-teori tersebut baru terus berlangsung hingga saat ini, dan dipastikan kedepannya juga akan terus semakin berkembang juga. Terus yang keempat itu ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatuan paduan dan koordinasi segala pengalaman bekerja tanpa artikulasi.
keberhasilan pendidikan ketepatan yang digunakan membutuhkan kemampuan serta ilmu fakta dan pemikiran masyarakat lewatan yang dihadapi oleh pengguna kurikulum masalah biaya juga salah satu pendidikan pendidikan kehidupan. Yang terakhir itu ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu model pengembangan kurikulum menurut yang ketiga itu ada the demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Yang keempat itu ada Beach Camp System Model. Langkah kritis dalam mengambil keputusan pengembangan kurikulum menurut Beach Camp yaitu menentukan arena pengembangan kurikulum, terus memilih dan mengikut sertakan pengembangan kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum, perwakilan kelompok-kelompok profesional, dan guru-guru kelas yang terpilih. Terus yang ketiga itu pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi penetapan tujuan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dari pengembangan kurikulum tersebut. Jadi harus dievaluasi. Yang kelima itu menurut Robert Jace yaitu Taba Inverted Model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Itu hal ini dilakukan ya untuk menyesuaikan kembali antara teori dan praktik. Terus yang keenam, Roger Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka pengembangan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Yang ketujuh itu the Systematic Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan dalam pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi, sekolah, dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Yang kedelapan itu Emerging Technical Model. Model analisis tingkah laku memulai kegiatan dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks secara bertahap. Sekian yang bisa saya paparkan dalam tugas pembuatan video untuk memaparkan makalah kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.